إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin senam jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Kita dijumpakan oleh Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah yang diperintahkan kepada kita khusus kaum laki-laki. Kita hadir pada hari ini bukan karena kita orang kaya, karena banyak orang yang kaya berat kakinya melangkah ke rumah Allah ini. Kita hadir pada hari ini bukan karena tinggi pangkat dan jabatan kita, karena banyak orang yang tinggi jabatannya tapi berat kakinya melangkah ke rumah Allah. Kita hadir ke rumah Allah ini bukan karena tinggi keilmuan kita, karena banyak orang yang berilmu tapi berat kakinya melangkah ke rumah Allah. Kita hadir pada hari ini karena hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Sekiranya kalau bukanlah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kita, maka tidak ada orang yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Mudah-mudahan kaum muslimin, sisa umur kita penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama satu-satunya yang sangat mementingkan waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berulang kali bersumpah atas nama waktu. Wal laili wal fajri wad duha. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menilai kita bagaimana kita terhadap waktu. Allah mengatakan wal asr, demi masa, demi waktu yang kita lalui setiap hari. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya
setiap insan itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali 4 perkara. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kita lalui harus kita fokus kepada 4 perkara ini. Selain itu, kita menjadi orang yang merugi. Yang pertama yaitu amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehebat apapun dunianya, mau dia presiden, mau dia jenderal, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, tatkala dia tidak beriman kepada Allah, dia merugi. Karyawan yang rendah di sisi dunianya, ketika dia beriman kepada Allah, dia lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan pimpinannya. Ketika zaman hamba sahaya yang beriman kepada Allah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan majikan ataupun raja. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, iman itu artinya paham atas kebenaran. Jadi orang yang beruntung adalah yang setiap hari dia berjuang agar dirinya paham atas kebenaran. Karena itu kaum muslimin, setiap hari kita harus belajar ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita mulia, supaya kita ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin yakin dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin baik akhlaknya. Semua orang yang baik akhlaknya itu berbanding lurus dengan keimanan kepada Allah. Semakin baik keimanannya kepada Allah, maka dia semakin mulia, semakin tinggi derajatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tanpa menambah ilmu agama, maka iman kita tidak akan pernah naik di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mengamalkan kebenaran. Ilmu ditambah tanpa iman, maka kita menjadi orang yang merugi. Ketika kita punya ilmu, kita wajib untuk mengamalkannya. Dan amal soleh itu segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Berumah tangga, berkeluarga, mencari nafkah, itu adalah amal soleh yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menjemput rezeki, mencari rezeki bukan masalah uang, tapi masalahnya menjadi amal soleh atau tidak. Karena banyak orang yang menjemput rezekinya, tapi mereka tidak mengamalkan, tidak mendapatkan amal soleh. Betapa banyak orang yang bertemu dengan rezekinya, tapi tidak mendapatkan amal soleh. Maka orang yang jujur ketika melaksanakan sesuatu, maka dia akan mendapatkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bawa ke alam kubur nanti adalah amal soleh. Maka amal soleh itu 2 syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 saja kaum muslimin. Ikhlas karena Allah, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka takdir akan mengikuti kita. Apa yang ditakdirkan kepada saya tidak akan Bapak dapatkan. Apa yang ditakdirkan kepada Bapak tidak akan saya dapatkan. Persoalannya, yang kita dapatkan itu menjadi amal soleh atau tidak. Maka setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bagaimana kita menjadi yang kita lakukan itu menjadi amal soleh, menjadi ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kemudian syarat agar kita menjadi orang yang beruntung yang ketiga adalah watawasau bil haqq, orang yang mengajak untuk kepada kebenaran. Kaum muslimin artinya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang lelaki, sebagai kepala keluarga adalah pimpinan.
Kepala keluarga adalah guru, kepala keluarga adalah pelatih bagi keturunannya. Maka kaum muslimin, kita hadir di sini bukan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi ada tanggung jawab kita besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ajak keluarga kita taat kepada Allah, ajak istri kita taat kepada Allah, ajak anak-anak kita taat kepada Allah, ajak masyarakat ini taat kepada Allah, ajak umat ini taat kepada Allah. Kalau kita mengajak orang lain, maka kita semakin baik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung adalah orang yang mau menyelamatkan dirinya dan mau menyelamatkan orang lain. Ajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang mendakwahkan agama Islam. Para sahabat berjuang mendakwahkan agama Islam. Para ulama kita, para guru-guru kita berjuang mengamalkan, mendakwahkan agama Islam. Maka agama datang pada diri kita hari ini, datang kepada rumah-rumah kita, datang ke pasar-pasar. Kenapa? Karena perjuangan, karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat agar kita menjadi orang yang beruntung adalah menasihati dengan kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita harus melatih diri kita untuk menjadi ahli sabar. Sabar bisa mengendalikan diri kita. Setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, tulisan kita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar telinga, tidak mau mendengarkan yang buruk-buruk. Sabar mata kita adalah ketika kita melihat yang diharamkan oleh Allah, kita palingkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sabar terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sabar ketika menghadapi ketaatan kepada Allah, sabar dalam ketaatan. Kaum muslimin, nafsu kita ini ingin salat sendiri, ingin salat di rumah. Sabar kita adalah salat berjamaah. Sabar kita adalah mendengarkan imam, menyimak imam ketika beliau membaca ayat. Nafsu kita ini tidak ingin untuk bersedekah, tapi sabar kita adalah mengeluarkan harta yang kita cintai. Maka kita berjuang, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beribadah taat kepada Allah, kemudian sabar menjauhi maksiat. Karena setiap hari kita akan dihadapkan dengan pengenangan yang menggoda. Maka setiap hari kita berjuang bagaimana mata ini tidak bermaksiat, telinga ini tidak bermaksiat, mulut kita ini tidak bermaksiat. Kemudian sabar ketika menghadapi musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang beriman itu ketika dia ditimpa musibah, maka lisannya mengucapkan isi hatinya. Apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut yang tidak sabar akan menyakiti. Mata yang tidak sabar akan mendekati zina. Syahwat yang tidak sabar akan berzina. Orang yang dunianya tidak sabar akan banyak orang koruptor, korupsi.
Maka kaum muslimin dalam kehidupan ini fokus saja kepada 4 ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ilmu kita agar kita semakin yakin. Yang kedua, bagaimana kita bisa meluruskan niat kita sehingga setiap tetesan keringat ini menjadi amal soleh. Yang ketiga, dimanapun kita berada, kita harus menjadi agen perubahan untuk orang lain. Yang keempat, sabar kita dalam mendakwahkan, sabar kita dalam mengajak orang lain, sabar kita mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin kita yang hadir pada hari ini diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah agar bisa kita menjadi orang yang beruntung, yang mereka sungguh-sungguh keimanannya mengamalkan sehingga menjadi amal soleh, yang berjuang berdakwah dan dia kunci dengan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.